Oke, kita udah ada di akhir tahun 2021. Waktu berlalu sangat-sangat cepat. Dan kalau misalkan gue lihat di sepanjang tahun ini, brand HP pada sibuk launching HP di harga 3 jutaan. Asli itu rame banget. Ya, gue ngerti sih kenapa. Karena kalau mau dibilang kemahalan juga enggak. Kalau mau dibilang nanggung juga enggak. Pokoknya pas, gak berlebihan, atau ya just right lah ya. Jadi gue langsung aja mau kasih tahu 5 smartphone rekomendasi yang paling terbaik dari terbaik versi channel Up to Date Idean. Jadi disclaimer, sebelum video ini dimulai, kalau misalkan ada HP 3 jutaan yang nggak masuk dalam kategori atau di segmen ini, bukan berarti karena itu jelek, bisa jadi karena gue belum coba atau memang kurang tepat aja. Jadi langsung gue mau kasih tahu 5 smartphone rekomendasi plus 5 alasannya juga supaya nggak asal rekomenin aja gitu. So, welcome back to Up to Date Idean channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP pertama yang harus gue rekomendasiin gak bukan gak lain adalah Poco X3 Pro. Kenapa? Pertama, karena chipset yang dipakai adalah seri 8. Iya, kalau misalkan gue lihat di tahun ini, seri 8 di harga 3 jutaan tuh sangat-sangat mustahil. Tapi somehow Poco bisa manage membawa Qualcomm Snapdragon 860 di Poco X3 Pro. Dan performanya sendiri nggak main-main. Dipakai dari game berat sekalipun sampai game yang paling ringan, semua nyaris dilibas. Suhu aman dan semua kalau kita ngomongin performance-nya bagus banget. Kedua, kapasitas baterai 5000 mAh-nya menurut gua dan selama pengujian gua benar-benar awet. Dan ketiga, kalau misalkan kapasitas baterainya itu dirasa kurang atau cepet habis, udah support 33 watt Mi Turbo Charge yang bikin pengisian daya dari angka 0 sampai 100% tuh nyaris di bawah 1 jam. Jadi benar-benar cepet, apalagi brick chargernya juga udah di-include di dalam box pembelian. Keempat, layarnya sudah menggunakan refresh rate 120Hz dengan desain punch-hole jadi kekinian. Jadi apapun yang kalian lihat dan sentuh sangat berasa mulus, bagus. Walaupun memang panelnya masih menggunakan IPS LCD, tapi so far bagus. Dan walaupun ada isu Ghost Touch kemarin, tapi konon katanya sudah di-fix, jadi ya bukan kendala sama sekali. Terakhir, fitur-fiturnya super banyak. Ada stereo speaker dengan kualitas suara yang bagus. NFC buat ngecek saldo sampai top up saldo e-money langsung. IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian. Terus ada lagi kita ngomongin LED notification sebagai pengganti tidak adanya always on display. Jadi benar-benar komplit. HP kedua masih dalam satu grup, tapi kali ini dari parent company-nya, yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Alasannya pertama, karena panel layar sudah menggunakan Super AMOLED plus gabungan kombinasi refresh rate 120Hz. Jadi apapun yang kalian lihat bakalan berasa mulus dan gak cuman sekedar mulus. Konten yang ditampilin punya warna yang vivid, vibrant, colorful, dan tentunya layarnya cerah karena bisa hit sampai 1000 nits lebih, gokil banget. Jadi ketika mau dipakai kondisi outdoor, udah bukan jadi pantangan lagi. Kedua, body build quality-nya so far ini gua bilang masih sama pendapat gua kayak di review Redmi Note 10 Pro kemarin. Build quality-nya nggak murahan sama sekali. So far ini nggak kayak HP-HP 3 jutaan. Lebih kayak HP-HP flagship karena back cover menggunakan kaca asli dengan finishing frosted mid glass jadi berasa premium, apalagi udah dapet sertifikat IP53 splash and dust resistant. Iya, jadi kalau misalkan kena cipratan air bukan jadi masalah. Pokoknya ini build quality-nya se-premium itu. Ketiga, kamera utama. Dalam segi foto, warna yang ditangkap bagus, detailnya tajam, dynamic range ngangkat, sampai ketika kita mau record video pun stabil banget. Ya, ini stabilnya pun nggak nanggung-nanggung. Nggak cuma di lensa utama, tapi sampai ke lensa ultrawide dan kamera depannya semua stabil. Pokoknya ini HP kameranya bagus.
Keempat, fitur-fitur kayak always on display buat ngecek jam sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya tersedia. Walaupun memang mesti ditweak sedikit supaya bisa nyala all day. Terus ada NFC, stereo speaker, air blaster, semuanya sama kayak Poco X3 Pro tadi masih tersedia. Terakhir, ini kita ngomongin soal haptic vibration. Memang terdengar sangat kecil, tapi ketika kalian udah nyobain haptic vibration yang ada di HP ini, gue yakin bakalan betah. Karena mau dipakai ngetik asik, mau dipakai app switcher, nutup notifikasi, getarannya tuh berasa mahal. So far, ini adalah haptic vibration terbaik di harga 3 jutaan yang pernah gue coba di tahun ini. HP ketiga nggak jauh-jauh dari brand Poco maupun Xiaomi, yaitu Realme 8 5G. Ya, alasannya pertama, kalau misalkan kalian nyari smartphone 5G atau mau long termnya aman, ini gampang banget gua rekomendasiin. Memang 5G sendiri masih lama, mungkin tahun 2024 baru rampung kalau misalkan sesuai rencana. Tapi, gue yakin gak banyak orang yang mau upgrade HP tuh tiap tahun. Ada yang nunggu rusak dulu baru upgrade. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang upgrade tunggu rusak dulu, mungkin HP ini bagus karena 5G sudah tersedia. Ya long termnya bagus. Gak usah pusingin lagi upgrade HP karena 5G doang. Ya gak usah pusing. Kedua, performa Dimensity 700 ini bener-bener ngebut di kelasnya. Pas pertama kali gue nyobain Dimensity 700, wah dipakai game Genshin Impact bisa dilibas abis, dan game beberapa lainnya yang berat pun juga semua dilibas, apalagi untuk suhu dari MediaTek. Ini tuh tergolong adem. Jadi performanya bagus dan bisa diandalkan tentunya. Ketiga, fitur yang lebih kekinian selain refresh rate tinggi yaitu Dynamic RAM Expansion, di mana kapasitas ROM bisa diambil untuk RAM virtual sementara bisa tersedia. Jadi HP ini punya dukungan RAM sampai 5 GB secara virtual yang bisa kalian adjust. Kalau misalkan storage rasanya udah mau kepenuhan, ya tinggal turunin aja ke 3 GB atau 2 GB. Tapi intinya kalau misalkan kalian pakai yang 5 GB sekalipun, multitasking itu beneran bisa berjalan dengan baik ketika RAM bawaannya udah full load. Maka ada RAM virtual yang ngebantu. Jadi jarang banget aplikasi yang harus sering-sering ditutup ataupun nunggu loading ulang. Keempat, kalau kita ngomongin dalam segi layar, ya memang masih menggunakan panel IPS LCD, tapi so far ini adalah panel IPS LCD dengan layar tercerah yang pernah Realme buat karena bisa hit sampai 600 nits. Jadi ketika mau dipakai di kondisi outdoor masih cukup aman, dan seperti yang tadi gue bilang tadi, HP ini udah support refresh rate 90Hz juga, jadi udah bisa ngikutin zaman. Kelima, memang dalam segi fitur yang masih kalah dibandingin dua HP yang tadi gue sebutin, tapi at least masih tersedia NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP. Oh iya, triple slot tray expansion juga tersedia, jadi nggak usah korbanin dual slot SIM atau mau pakai micro SD. Ya, itu yang tersedia. HP keempat ini agak menarik karena brandnya sendiri baru jor-joran di akhir 2 tahun ini, yaitu Infinix Note 10 Pro NFC. Jadi namanya sendiri juga panjang banget, tapi ya udahlah. Alasan pertamanya buat kalian yang suka nonton atau pemain game di layar yang super besar, ya Infinix selalu bisa deliver itu karena HP ini punya ukuran layar sejumbo 6,95 inch atau nyaris 7 inch. Apalagi desainnya sendiri sudah menggunakan punch hole, jadi konten yang ditampilin pun makin lega dan makin banyak yang bisa ditampilin. Apalagi layarnya tajam, refresh rate udah support 90Hz walaupun memang brightness-nya agak kurang, tapi sudah bisa ngikutin zaman. Kedua, performa Helio G95 masih banget bisa diandalkan, apalagi sekarang ini udah ke well optimized di beberapa game, jadi performanya makin stabil, makin bagus, dan suhu pun bisa lebih adem. Ketiga, kapasitas baterai 5000 mAh di HP ini adalah kapasitas baterai 5000 mAh terawet yang pernah gue coba di tahun ini. Karena dalam pengujian gue kemarin itu refresh rate lock 90Hz. Koneksi seluler data full dengan pemakaian intens masih bisa dapat screen on time 10 jam lebih. Itu beneran awet. Mantep banget sih. Keempat, kamera. So far, ini adalah kamera terbaik yang ada di Infinix Note series. Apalagi Super Night Mode-nya itu nggak main-main. Cahaya yang ditangkap, detail yang ditangkap di kondisi yang minim cahaya, bagus pakai banget.
Good job Infinix. Terakhir, kelima, walaupun memang user interface XOS menurutku masih agak kurang nyaman, kurang bikin betah, tapi harus gua akuin fitur-fitur yang dikasih bisa bikin beda ketimbang user interface lain. Terutama ada dua fitur yang paling menarik perhatian gua. Pertama ini, ada theft alert. Jadi ketika kita lagi pasang lagu di kendaraan umum ataupun lagi ngecharge di tempat umum, itu ada yang nyabut bukan kita, HP bakalan bunyi sebagai alarm. Jadi anti kehilangan. Kedua, peek proof. Jadi ketika kalian lagi mau baca bersifat privacy atau ini confidential, isi layar kontennya itu bisa digelapin dan bisa difokusin terang mana yang mau kalian baca. Jadi menurut gua dua fitur kecil ini sendiri bisa jadi pembeda sih. Mantep lah, XOS walaupun perlu banyak improvement lagi sih, tapi itu dia. Rekomendasi smartphone terakhir nih memang reviewnya nggak pernah kita publish di YouTube, tapi gue pernah pakai selama 2 minggu dan ini sangat berkesan, harus direkomenin, yaitu Samsung A32. Alasan pertama, karena brandnya Samsung. Jadi buat kalian orang-orang yang pengen pegang HP berconfident atau punya kepercayaan diri yang wah, ya nggak perlu gengsi karena ini Samsung. Dan after sales-nya pun katanya orang ini bagus. Kedua, panel layar sudah menggunakan Super AMOLED plus refresh rate 90Hz. Kalian udah tahu kan seberapa bagus panel layar Super AMOLED dari Samsung? Selalu vivid, vibrant, colorful, tapi kali ini refresh rate-nya itu yang bikin beda karena sentuhan makin mulus, lebih kekinian walaupun memang refresh rate 90Hz-nya itu agak ngedrop ketika posisi baterai udah lowbat di angka 20% lah ya. Dan untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Ketiga, performa menggunakan Helio G80 yang akan sangat berbanding jauh ketika kita compare sama 4 smartphone tadi yang gue rekomenin. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk Samsung A30 series, ini merupakan kemajuan yang sangat bagus dari Samsung karena performanya lebih reliable, lebih ngebut, lebih kenceng. Jadi kalau mau dipakai game mainstream sampai game berat yang kayak Genshin Impact masih oke lah ya. Walaupun untuk Genshin Impact agak ngos-ngosan, tapi at least sekarang lebih jauh berguna. Keempat, fitur-fiturnya komplit karena panel layar sudah menggunakan Super AMOLED, jadi tersedia always on display buat ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk. Bahkan bisa kita custom seperti pilihan yang banyak banget disediain sama Samsung. Terus yang paling menarik, fingerprintnya sudah menggunakan under display atau di bawah layar, jadi makin kekinian. Terakhir, NFC-nya juga tersedia. Nah, untuk alasan kelima, ini One UI yang bikin betah ya. Kalian tahu lah ya kalau pakai Samsung itu user interface-nya nyaman, easy to use, banyak fiturnya, dan yang paling bikin nyaman, update tiap bulan tuh selalu tersedia. Pokoknya rajin banget update. Jadi ya nggak bisa bohong lah ya Samsung. So guys, itu dia 5 rekomendasi smartphone versi channel Up to Date IDN untuk kalian beli di akhir tahun 2021 maupun beli di tahun 2022. Semua yang tadi gue rekomenin adalah HP terbaik yang pernah gue coba di tahun ini. Dan tentunya gue yakin bisa memenuhi kebutuhan kalian orang-orang zaman sekarang. Jadi setiap smartphone tadi punya kelebihannya masing-masing. Tinggal cocokin sesuai kebutuhan kalian karena setiap orang punya preferensi dan kebutuhan masing-masing. Jadi make sure kalian cocokin mana yang paling terbaik menurut kalian sendiri. Karena kalian juga yang mau beli. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up to Date.